Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Dewi Besari dengan NIM 2200018318, program studi informatika kelas G. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan perkembangan penggunaan alat hitung di daerah Banjarnegara. Jadi saya tinggal di daerah Banjarnegara di mana mayoritas penduduknya itu adalah pedagang dan petani. Orang zaman dulu menggunakan tangan sebagai alat hitung, sehingga masyarakat kenal dengan metode jarimatika. Di sini tidak diketahui siapa yang memperkenalkan metode ini. Cara kerja metode jarimatika yaitu mengetahui prinsip dasar jarimatika. Dengan jempol kanan adalah 5, sedangkan jari kanan lainnya adalah angka satuan. Jempol kiri adalah 50, sedangkan jari kiri lainnya adalah angka puluhan. Contohnya, bagaimana cara membentuk angka 62? Yaitu dengan mengeluarkan jempol kiri sebagai 50, satu jari kiri sebagai 10, dan dua jari kanan sebagai 2. Selanjutnya, masyarakat mengenal dengan alat hitung sempoa. Sempoa adalah alat hitung yang berbentuk seperti papan dengan sejumlah manik-manik yang disusun dalam baris tertentu. Cara menggunakan sempoa yaitu yang pertama, tempatkan sempoa pada posisi yang tepat atau sejajar. Yang kedua, tetapkan nilai tempat pada setiap kolom. Terus beralihlah dari 4 sampai ke 5. Ulangi pola pemindahan manik-manik untuk bilangan yang lebih besar. Penggunaan sempoa di Banjarnegara sudah ada sejak zaman dahulu, tetapi saya tidak tahu siapa dan kapan sempoa ditemukan. Sebelum adanya kalkulator, masyarakat Banjarnegara menggunakan tangan dan sempoa sebagai alat menghitung. Tetapi seiring dengan perkembangannya zaman, pengguna sempoa sudah mulai jarang digunakan apalagi setelah munculnya kalkulator. Kalkulator adalah alat hitung elektronik yang dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan masih banyak lainnya. Karena saya tidak dapat menemukan siapa penemu di daerah saya, jadi saya akan memberitahu bahwa kalkulator komersial pertama bernama arithmometer atau alat hitung ini dipatenkan pada 1820 di Prancis. Mesin hitung ini bahkan diproduksi ulang oleh sekitar 20 perusahaan lain di Eropa sepanjang 1851 hingga 1915. Cara kerja kalkulator adalah menggunakan proses yang melibatkan representasi bilangan desimal dalam bentuk biner dan pengkombinasian dengan rangkaian listrik yang dikenal sebagai gerbang logika. Ketika menekan angka pada papan tombol, Anda menekan tombol karet yang ada di bawah setiap tombol. Kancing karet ini menempel tetapi berlubang, memiliki kantong udara. Di bawahnya tombol karet membuat kontak listrik dengan sensor keyboard yang ditempatkan di bawahnya. Terus informasi tersebut kemudian dikirim ke chip prosesor di kalkulator. Chip prosesor menentukan tombol mana yang telah Anda tekan. Kemudian chip prosesor mengirimkan informasi ke layar yang dapat Anda baca atau kotak tampilan. Setelah kumpulan angka pertama ditampilkan dan Anda membuat panggilan untuk bertindak, yaitu untuk ditambah, dikurangi, dikalikan, dan masih banyak lainnya. Kalkulator menyimpan kumpulan angka pertama di registernya. Ini adalah area memorinya. Setelah Anda memberitahu kalkulator angka kedua dan menekan tombol yang sama, kalkulator akan mengambil informasi yang tersimpan dan menyelesaikan masalah dengan menampilkan jawaban yang di kotak tampilan Anda. Setiap nomor menggunakan kombinasi 7 baris. Semua garis digunakan untuk menampilkan angka 8. Kalkulator mengetahui kombinasi garis mana yang digunakan untuk semua angka yang dibutuhkan dari 0 sampai 9. Jadi ketika Anda menekan nomor yang Anda inginkan, ia dapat masuk ke memorinya dan mengeluarkan tampilan garis yang benar dan membentuk nomor yang Anda tekan. Jadi itu dia sejarah atau perkembangan penggunaan alat hitung di daerah Banjarnegara. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.